Namo Buddhaya, salam sahabat. Sebagai informasi, ini gambar, ini foto altar kami ketika kami masih jadi biku. Waktu di Myanmar ini foto di altar di Kuti. Namo Buddhaya, salam sahabat. Silakan Tisarana Sila Metta Karuna Mudita UPK Aspirasi Agung Dhammacakaya. Baiklah, hari ini kita akan bahas. Jadi kayak kadang di grup sangat banyak yang dibahas ya, jadi topiknya juga luas. Ya, kami sekedar coba bacakan dan bahas ya. Siapa tahu bermanfaat. Ini ada satu sahabat yang kelahiran 92, masih muda ya, tapi semangat berlatihnya sangat mengagumkan. Dia hepatitis, kalau nggak salah hepatitis B, kayaknya udah lama. Dan ya bisa dibilang hepatitisnya sembuh tanpa obat ya, pakai lewat puasa benar ya, makan sekali duduk. Nah ini kalau nggak salah dia udah selesai 3 set puasa benar 3 hari. Jadi puasa benar yang selama 3 hari itu sudah 3 kali. Tentu nggak sekaligus ya, bertahap. Kemudian ini dia update. Selamat malam kok, hari ini aku ingin update puasa benar hari Rabu tanggal 1 Mei. Di puasa benar hari ini tanpa makan, minum maupun makan butter. Jadi dia puasa biasanya sampai butter pun nggak makan gitu. Jadi anak ini memang cukup lumayan ya, sangat signifikan. Aku mendanakan air oceana kepada makhluk air. Aku mendanakan makanan juga kepada 1 ekor kucing. Meditasi 2100 detik, mendengarkan dhamma 11.689 detik. Jadi meditasi dan kebajikan yang melibatkan waktu itu selalu dikonversi ke detik ya. Feel free to rejoice. Nah, jadi biasa dia kirim foto setelah lap lipatan badan, cuci muka dan sikat gigi ya, foto wajah untuk dibaca elemennya. Meditasi tidak ada rasa gatal, jantung tidak berdebar-debar, dan berintilan merah di area dada sudah tidak terlihat lagi. Jadi ketika dia puasa benar yang pertama-tama, itu kayak banyak sekali di awal-awal itu banyak proses detox ya. Jadi bisa terlihat kayak bintik-bintik merah itu bisa terbit di area depan livernya. Jadi kalau nggak salah di bagian perut kanan, begitu rusuk kanan ya, rusuk bawah kanan. Kemudian juga di dada ya. Nah, itu bisa muncul di kulit. Nah, kenapa? Karena racun memang cara mengatasinya itu banyak ya. Ada yang bisa intracellular incarceration, pembakaran dalam sel. Ya, tapi juga kadang bisa dibuang lewat darah ya, ke keringat, air seni, kotoran ya, keringat, lalu juga tubuh ini organ detox yang juga sangat kuat, sangat besar ya. Jadi kayak ginjal, paru-paru, usus besar, kulit. Nah itu juga organ detox yang suportif. Tapi yang utama dalam handle racun adalah sel itu sendiri, intracellular incarceration, pembakaran dalam sel. Untuk bisa itu paling efektif, paling efisien, paling dahsyat ya. Untuk bisa sel membakar racun langsung dalam sel itu sendiri diperlukan elemen api yang refine ya. Makanya penting tidak minum air terlalu banyak. Lalu dia bilang ada tambahan kok, tadi pagi aku berjemur matahari sekitar 30 menitan. Jadi para sahabat kalau udah melatih ilmu elemen dengan cara yang benar, ada manifestasi tidak menyenangkan, itu semua itu lihat sebagai detox ya. Baik yang fisik maupun yang non fisik. Misalnya tiba-tiba istri jadi sensitif, ngajak bertengkar, yang gitu-gitu itu bagian dari detox juga. Nah, budayaku, aku ingin bertanya, besok aku melanjutkan puasa benar lagi. Saya tanya, hari keberapa ini nak? Tolong dicatat ya, meditasi berapa detik hari ini, total selama ini berapa detik hari ini, dan total. Jadi jangan cuma lapor per hari ya. Nah, jadi kami arahkan untuk
Nah, dia ulang, meditasi per hari ini 2100 detik, total meditasi 22.320 detik. Mendengarkan dhamma per hari ini 11.689 detik, total mendengarkan dhamma 465.922 detik. Sadu, feel free to rejoice. Nah, bisa lihat ya, power dari angka itu dahsyat. Kemudian jadi hepatitis B liver itu salah satu organ yang paling dahsyat ya. Jadi kemampuan self healing dia bukan cuma healing diri, kemampuan dia healing seluruh tubuh itu sangat dahsyat. Kalau dia tidak terlalu diracuni, dia bisa oke gitu. Kekuatan liver itu dahsyat ya. Jadi perlu paham medis barat. Jadi gini, misalnya kalau orang diabetes lalu suntik insulin katanya kan. Nah, itu politiknya orang penjajah kaum penjajah itu dahsyat, dia terlalu lugu polos ya. Kalau misalnya kita suruh Anda lepas insulin saja, itu nggak bisa. Itu nanti kalau Anda tetap jalani pola hidup yang salah, tidak sesuai kaidah alam, Anda lepas insulin, lalu nanti mati. Kami yang menyuruh Anda melepas insulin bisa diperkarakan itu sama grup medis barat. Jadi mereka itu memang menguasai, menghancurkan sendi-sendi kearifan lokal di tempat di mana dia berakar, dia datang, kemudian dia kuasai ranah hukum dan sebagainya sehingga mengendalikan orang-orang setempat yang punya kearifan lokal supaya mereka langgeng. Oke. Nah, benar, memang ada oknum-oknum ya. Di seni penyembuhan manapun ada oknum-oknum. Tapi lihat, kalau itu memang tekniknya bisa menyembuhkan banyak makhluk, beri manfaat bagi banyak makhluk, ya buka mata lah. Nggak bisa dong, karena satu mati lalu habis itu dia diperkarakan masuk penjara, kan dungu kali. Siapa? Mana dokter yang bisa sembuhkan semua? Nggak ada. Ada case yang tidak bisa disembuhkan dalam kehidupan ini. Dan kesalahan itu bisa terjadi, tapi lihat niatnya apa. Gitu ya. Jadi yang tentang case yang lepas insulin, suntik insulin itu tidak bisa. Jadi kami hanya handle mereka yang melepas konsep barat. Jadi kalau udah masuk rumah sakit, udah ditangani dokter, udahlah lepas. Kami dan tim lepaskan. Kalau udah masuk tangan dokter itu kayak udah di rengkuhan tangan kematian. Ya, kalau udah di tangan medis barat. Jadi secepatnya pisahkan diri dari mereka, tapi benahi kehidupan lifestyle dengan kaidah alam. Kenapa? Karena politiknya begini. Mereka mengajarkan Anda pola hidup yang menyebabkan Anda diabetes, darah tinggi, stroke, jantung, dan sebagainya, kanker, autoimun, leukemia. Sehari makan 3 kali, kalau perlu lebih banyak, suplemen, macam-macam, segala macam konsep error. Bahwa hipertensi seumur hidup harus minum obat, diabetes seumur hidup harus minum obat. Kalau diabetes puasa harus makan setiap kali lemah. Kalau puasa nanti bisa terlalu asam, apa istilahnya lah, istilah seram-seram gitu. Bisa asamnya meningkat lalu mati. Keasaman darah atau apa meningkat lalu mati. Wah, udah ditakut-takutin kayak gitu, itu semua racun bagi tubuh, racun bagi hati. Bisa ngerti nggak? Jadi masyarakat itu dihimpit, diserang dari dua belah pihak. Di satu pihak lifestyle mereka udah diracuni. Itu yang sebabkan penyakitnya. Lalu mereka datang sebagai konsep penjajah itu, kau ciptakan masalah, lalu kau datang dengan seolah jadi juru selamat. Oke, makanya kalau mereka sekedar tidak berguna, kami abaikan. Tapi mereka bukan hanya tidak berguna, medis barat, kaum penjajah itu. Mereka bukan hanya tidak berguna, mereka berbahaya, mereka beracun, mereka kejam, keji, dungu, bodoh, idiot, mencelakai, membodohkan, memiskinkan, mencelakai sangat banyak makhluk. Mereka itu grup Mara. Mara itu pemimpin dari segala kekuatan kegelapan dunia. Bukan dunia, semesta. Ya. Jadi
Nggak main-main. Maka kami sampai nyatakan, kami tidak letakkan medis barat lebih tinggi daripada debu di bawah sandal Indomaret kami. Bukan sandal loh. Sandal Indomaret itu berjasa besar bagi kami karena melindungi kaki kami dari rasa sakit, panas, dan sebagainya ketika berjalan. Dia berguna. Tapi medis barat itu bagai debu yang mengotori sandal Indomaret itu, mengotori sesuatu yang berguna itu. Tapi apakah debu ada fungsinya? Ada juga. Untuk diinjak kan? Kalau misalnya tidak ada tanah, kamu mau berjalan di mana? Jadi ada fungsinya juga untuk diinjak gitu. Tentu ya mereka tidak qualified untuk diklasifikasikan sebagai tanah, ya hanya sebagai debu gitu. Mereka ada atau enggak sangat enggak penting, ya. Jadi medis barat ini adalah penyebab dari begitu banyak drama di masyarakat. Karena mereka ajarkan konsep-konsep beracun dan salah. Belajar, coba lihat. Anda bisa lihat psikopat tertinggi itu adanya di negara mana? Amerika. Oke, penyakit paling banyak yang mematikan itu di mana? Salah satunya Amerika. Corona yang matinya paling banyak mana? Amerika. Artinya apa? Itu grup makhluk yang lifestyle-nya paling berlawanan dengan kaidah alam. Sederhana. Kemudian Jepang. Jepang dulu nyaris nggak ada case yang kayak kanker. Yang mati karena kanker gitu. Sangat sedikit. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, nah Jepang mulai jadi budak Amerika. Mulai niru-niru Amerika. Apa yang terjadi? Lihatlah kasus bunuh diri berapa tinggi di sana. Lihatlah kasus kanker, terutama kanker usus besar. Karena mereka ngikutin gayanya Amerika. Oke? Jaga diri lah. Pandai-pandai lah. Buka mata, buka mata, buka mata. Ya. Jadi hepatitis bisa disembuhkan? Bisa. Tanpa obat malah. Bahkan tanpa obat. Mau pakai obat bukan kami nggak bisa. Bisa. Tapi bahkan tanpa obat juga bisa. Ya. Nah. Kemudian Tera nanya, ini diapain bagusnya ya? Kayaknya sih kemenyan. Sama, bakar atau buang. Jangan cium baunya, lepaskan tendensimu melekat pada aroma. Itu bisa jadi pintu masuk bencana dan kehancuran. 5 indera itu 5 pintu bencana. Buka hati hanya pada dhamma. Oke kok, kamsia ya. Karena si Tera, dia elemen anginnya dominan. Dia ada kecenderungan tuh suka cium aroma. Apapun dicium gitu. Parfum, wangian, barang juga. Kalau nggak salah waktu kecil barang juga diambil dicium gitu. Itu karena dominan angin. Karena aroma itu kan elemen turunan dari angin ya. Jadi warna, bau, rasa, sentuhan ya, suara, warna, bau, rasa, sentuhan itu elemen turunan dari 4 elemen utama ya. Tapi kayak warna lebih dominan turunannya itu dipengaruhi oleh api ya. Kemudian makanya kalau temperaturnya berubah, warnanya bisa berubah. Kalau makin tinggi kan warnanya bisa, kalau logam warnanya makin terang ya. Rasa itu air, aroma itu angin. Bukan udara, bukan elemen udara, nggak ada elemen udara, adanya elemen angin ya. Kemudian udara itu konsep. Kemudian angin itu pergerakan ya. Kemudian sentuhan itu turunan elemen tanah, api, angin, terutama tanah. Kemudian suara itu elemen tanah ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya bla bla bla. Ingin menanyakan adakah cara yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan atau kedunguan saya sebagai manusia. Terima kasih. Kami jawab, silakan tonton video Ada Cara Para Penerang Dunia. Ada 2 ya. Namo Buddhaya, banyak terima kasih untuk semua petunjuknya. Lalu kami jawab, santai, ratapan dan penyesalan itu tak pernah diperlukan. Penyadaran dan bertobatanlah yang diperlukan. Ya, jadi no worry. Jangan nggak pernah perlu mengalirkan air mata pertobatan, itu nggak penting. Oke? Pertobatan nggak perlu drama, ya. Tapi dunia diracuni oleh mara, ajaran mara itu, ya. Kalau Anda tahu yang namanya iblis, kalau Anda tahu namanya Lucifer, itu nggak ada apa-apa banding mara. Itu dia levelnya itu masih jauh di bawah mara, ya.
Jadi Lucifer sama Nyi Roro Kidul kalau mereka ketemu, mereka bisa saling tidak serang karena tahu kayak dua ular kobra ketemu nggak saling patuk. Ini pernah kami bahas ya. Karena tahu kekuatannya kurang lebih. Jadi nggak mau cari masalah daripada sama-sama mati, sama-sama sakit. Tapi kalau mereka ketemu berada di hadapannya Mara, itu dua-duanya itu bisa pucat kayak ayam sakit, saking takutnya. Jadi struktur dunia kegelapan itu mereka saling nakutin pakai ketakutan. Begitu. Yang lebih lemah takut pada yang lebih kuat. Ya, begitulah. Ya, lalu ini ada lagi. Ini mama saya ya. Nama budaya Leo kami telah fangsang sebelum 25 April 2019. Jangkrik 48.500 ekor, anak gabus 82.700 ekor, kodok 13.870 ekor, burung 45 ekor. Jadi total 145.115 ekor. Pada tanggal 25 April 2019, kami beraditana pelepasan 100.000 makhluk dan kami telah melepas jangkrik 13.000 ekor, kodok 650 ekor, anak gabus 1.250, total 14.900 ekor. Pada 30 April 2020 kami telah melepas jangkrik 2.000 ekor. Jadi total makhluk yang telah dilepas adalah 162.470 ekor. Sadu. Arahatang hotu. Arahatang papunatu kipanyewa sukhanyewa ewang jaya manggala. Please rejoice ya. Jadi keluarga kami arahkan untuk lepaskan sangat banyak makhluk ya, lebih dari 100.000 yang dihitung. Nah, jadi kadang bukan dihitung satu-satu tapi kayak dihitung lalu dikira-kira ada berapa, tapi berikan estimasi yang masih lebih kecil daripada jumlah aktual ya. Jadi aman. Nah, para sahabat yang ingin hand counter, alat yang luar biasa berharga, jadi kayak dipakai di jari gitu kayak cincin, bisa untuk chanting ya, itu sangat dahsyat powernya. Anda dengan itu tanpa sadar chanting sambil aktivitas sebentar udah 5.000 namo budaya ya, berapa ribu ya. Silakan kontak Ririn ya, gratis sempurna. Probiotik kontak Ko Albert gratis. Lidah mertua kontak Cina nih gratis. Bereskan jimat kontak Tera gratis. Hand counter kontak Ririn gratis. Sangat menyenangkan ya. Bisa berikan sesuatu dengan gratis, tanpa kail, tanpa without string attached. Itu kenikmatan yang sangat dahsyat ya. Ada kenikmatan yang jauh dahsyat dibanding dapat duit ya. Dapat kebahagiaan, dapat kabar baik. Ada yang tulis fenomena langit. Apakah fenomena ini ada hubungannya dengan Lakana Wija, tanda pengetahuan tentang tanda ya, yang supermoon ya. Nah, untuk buku Pali, apakah buku ini yang dimaksud? Benar, 3 buku ini ya. Pali Primer, New Pali Course 1, 2, 3. Lalu ada yang kirim tulisan seperti ini di buku. There were beings who would understand, being who had only a little dust in their eyes. So the Buddha's teaching was aimed toward those with only a little dust in their eyes. Jadi ada makhluk-makhluk yang mampu memahami. Ada makhluk yang hanya memiliki sedikit debu di mata mereka. Jadi ajaran Buddha diarahkan kepada makhluk-makhluk itu yang hanya dengan sedikit debu di mata, bukan untuk semua makhluk. Maka ilmu elemen kami nyatakan bukan untuk semua makhluk. Haters ada, yang komen negatif-negatif ada, tapi biasanya kami remove. Tapi kalau udah kebanyakan ya kami biarin. Jadi kami bukan berbicara pada mereka, kami bicara pada makhluk-makhluk mulia, makhluk-makhluk agung yang bisa langsung resonate dengan apa yang kami sampaikan. Mereka bisa langsung kayak mengetahui isi hati kami bahwa itu belas kasih. Karena dunia memang sudah tersesat dengan sangat dahsyatnya ya. Tapi memang ketika di masa kegelapan, ketika usia manusia makin pendek, hati manusia makin gelap ya, sampai sekitar 6.400 tahun ke depan, memang tetap ada kumpulan manusia, itu udah Buddha nyatakan, akan ada kumpulan orang-orang yang menjauhi kebodohan massal itu. Jadi kami fokusnya ya ke makhluk-makhluk yang bisa memahami dengan benar, tidak salah paham, dan dapat manfaat ya. Itu sudah sangat banyak.
yang error, yang dungu, yang idiot begitu, yang salah paham ya kami lepaskan. Asewi taboh, tidak layak asosiasi. Kami lepaskan untuk diselamatkan makhluk bijak lain. Nah, jadi orang yang kirim tulisan di buku itu, kami sampaikan, penulisnya sesat dan menjijikkan. Siapa yang tulis? Venerable Ajahn Sumedho. Dia itu gaya orang barat itu biasanya. Makanya saya bilang kalau orang barat sudah ngapa-ngapain, hati-hati. Kenapa? Dia tulis setelah kalimat yang tadi itu benar, itu dhamma ya. Tapi dia tulis, I'm sure he did not think it would become a mass popular movement. Ini menjijikkan. Orang barat itu dia suka kayak gini, dia suka mencemari ajaran mula dengan komentar-komentar dia sendiri yang amburadul kayak gini. Sok tahu banget gitu loh. Nah, jadi saya bilang ini kalimat ini, I'm sure he did not think it will become a mass popular movement. Saya yakin dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi gerakan yang populer dan kayak ramai begitu. Siapa sih kamu ini, kok bodoh banget kalimatnya gitu. Itu Maha Brahma loh. Dia mau lihat Mahakapa, puluhan Mahakapa ke depan itu mudah. Apa sih 5.000 tahun? Bodoh sekali ini. Dewa aja bisa lihat berapa lama gitu. Apalagi Brahma, apalagi Anagami. Jadi kami tulis ini adalah manifestasi dari sempurnanya kedunguan dan menjijikkannya sok tahu orang barat. Ini mereka dungu tapi aduh, benar yang bisa angku itu cuma pemula. Jadi kami bilang makhluk itu dungu, idiot, bodoh, goblok begitu, itu bukan berdasar kami compare dengan pendapat kami pribadi, enggak, tapi compare dengan ajaran mula Tathagata, Tipitaka. Nah, lalu dia bilang, oh saya mohon maaf kepada Dhamma, kebenaran dan pengetahuan atas kelengahan saya menyadari kalimat itu. Terima kasih Leo membantu menyadari akan kesesatan buku ini. Beruntung mulai baca dan sortir buku-buku yang ada, akan saya singkirkan bukunya. Judul bukunya itu The Four Noble Truths Venerable Ajahn Sumedho. Ini sesat bukunya ya. Jadi ada yang nanya, apakah ini juga termasuk fenomena yang spesial seperti gerhana, yang mana kalau lakukan kebajikan di momen tersebut bisa hasilkan hasil yang lebih dahsyat dibanding hari biasa? Nah, lalu kami bahas. Jadi ada artikel yang bahas tentang ada beberapa fenomena alam. Kayak di bulan Mei gitu. Ya, sekitar Mei lah kayaknya ya. 1 hujan meteor. Kami tulis 1 hujan meteor, 2 supermoon, 3 bulan baru. Di sini 3 ini. Bila berbuat baik, buahnya lebih besar dibandingkan saat-saat biasa, apalagi supermoon 7 Mei. Kami sebelumnya tidak tahu bahwa 7 Mei itu Waisak, tapi diberi Guardian sangka 7 Mei. Ya. Nah, nanti tentang ini kayaknya ada kelanjutan. Nah, ini lanjutin yang Tera tadi nanya yang kemenyan itu. Jadi yang chat di grup kan memang kadang agak lompat karena kadang mereka chat secara pribadi lalu saya forward. Jadi kadang satu topik kan belum beres, sudah yang lain ya. Harap maklum. Kok abunya jadi pupuk oke atau perlu dilarung? Pupuk oke. Yang kemenyan tadi ya. Lalu ada lagi yang lain. By the way Leo mau tanya boleh? Lalu saya bilang bebas kok. Aku kan lagi coba puasa benar 1 hari. Sebelumnya udah konsul-konsul dengan Ko Albert. Jadi aku sudah gak makan mulai dari lusa malam lalu. Ada istilah lusa malam lalu ya. Jadi hari Kamis malam. Jadi 2 hari yang lalu maksudnya. Kemarinnya kemarin. Tetapi kan hitungannya noon time kemarin, bukan noon time, downtime, fajar merekah ya. Jadi hitungan puasa benar 3 hari itu bukan 3 kali 24 jam, tapi fajar. Jadi melampaui 3 fajar ya, melampaui 4 fajar tanpa makan minum ya. Fajar keempat lewat baru mulai makan. Hari ini udah noon time dan bangun puasa, so aku perlu apa ya? Kalau kata Ko Albert, minumnya sore nanti ya. Jujur aku nggak merasa lapar sama sekali sih, tapi cukup merasa haus dan tenggorokan kering. Saya bilang, yang ini ke CT ya, caretaker. Karena ini kayak teknis basic banget gitu. Saya hemat energi jelaskan basic begini. Siap, baik, hehe. Tadinya aku kepikir untuk buat manual book puasa benar, cuma aku perlu praktek dulu sebelumnya, seperti yang manual book probiotik sebelumnya. Jadi untuk bantu menghemat energi juga. Ya, silakan. Caretaker sudah cukup mahir tentang puasa benar istilahnya ya. Lalu di Facebook itu ada tulisan, apakah pemerintah nggak malu disoroti dunia tentang undang-undang penistaan agama yang berjalan searah, tanda tanya. PBB,
PBB menyatakan kayak undang-undang penistaan agama di Republik Indonesia dipakai menghukum minoritas. Bagus ini, cabut aja itu. Sangat baik, ini terbit Mahadaya Aspirasi Agung. Nah, lalu ada yang nanya, itu puasa baik bisa ya Leo? Tanggal itu, 7 Mei ya. Saya jawab, ya Kak, dalam 1 tahun puasa benar maksudnya ya. Ya Kak, dalam 1 tahun yang terbaik adalah saat Waisak, puasa benar 3 hari. H-1 hari H dan H+1. Silakan sahabat kalau bisa puasa benar 3 hari di tanggal 6, 7, 8 Mei. Itu akan berkahi seumur hidup. Tapi di kalender Myanmar full moon-nya di tanggal 6, jadi ikutnya yang tanggal 7 ya. Nah, lalu kami ada tanya, sahabat apa ada yang mau handle distribusi benda yang sudah di Abhiseka? Abhiseka itu pemberkahan. Jadi mungkin seperti ini dikirimkan gratis pada siapapun yang perlu. Kalau ada yang mau mengambil kesempatan berharga ini silakan kontak kami ya. Jadi ada butiran-butiran kadang yang kami blessing kayak butiran cendana lah, batu lah, ya kayak tiger eye. Kami blessing dengan kekuatan alam yang murni dan itu bertahan selamanya. Powernya sangat dahsyat ya. Nah itu bagi yang mau nanti bisa kalau udah beres bisa minta sama Koyardi ya. Koyardi yang handle tapi kami belum beresin. Kerjaan masih banyak ya. Ini kebajikan agung memberkahi banyak makhluk dengan manfaat dahsyat yang bertahan selamanya. Kali ini ikut tanggal 7 aja nggak apa-apa ya. Nah, plakat Dhammacakka masih banyak, ada sisa 50-an pieces kira-kira ya. Kalau gitu aku menanyakan hal lain aja ya. Aku mengalami mukjizat kecil saat mau puasa benar ya. Bukan mukjizat keajaiban. Biasa banyak begitu, new normal. Mungkin ini bisa jadi testimoni juga, sekalian bisa memotivasi teman-teman juga untuk mencoba puasa benar, hehe. Ya, jadi ceritanya aku kan udah tekad mau coba puasa benar dari Kamis malam itu. Nah, biasa kan JNT ku itu kelar cukup dini hari, bisa sekitar jam 2, jam 3. Dia apa, kayak pengiriman kayaknya. Biasanya aku tinggal tidur dan kasih karyawan beresin dan kunci pintu. GNT ku di lantai 1, aku tinggal di lantai 2. Nah pas Kamis malam itu aku kebangun jam 2.20 subuh lah. Dan ngecek CCTV dengan tujuan mau lihat apakah di bawah sudah pada kelar atau belum. Tiba-tiba aku melihat di CCTV karyawanku sedang buka-buka laci kas kantor. Aku perhatiin terus-terusan. Aku kira lagi ambil barang atau apa. Ternyata beneran sedang mengutil. Aku sampai play berkali-kali. Aku sih tenang aja, gak langsung turun mergoki karena aku gak mau langsung nuduh atau berprasangka buruk. Nah ini agak error orangnya ya. Bukan tentang prasangka buruk, gak usah pakai marah, pakai ngecek ya. Sampai aku kasih lihat istriku, biasa wanita kan instingnya lebih kuat. Bukan wanita instingnya lebih kuat. Banyak pria tuh lebih bengak, lebih bodoh ya. Dia udah tahu, dia udah intuisinya udah terbit. Ini salah. Tapi dia kayak janganlah prasangka buruk. Ini bodohnya ya. Dia bilang iya benar. Jadi wanita tidak lebih bagus dari pria instingnya, tapi mereka tidak terlalu denial. Pria itu banyak suka deny ya. Karena kenapa? Elemen pria tidak bisa over generalize. Generally itu lebih refine dari wanita, artinya indera lebih peka, artinya intuisi lebih tajam. Dia bilang iya benar karyawanku ngutil, dia ambil selembaran. Aku aja gak gitu lihat benar berapa lembarnya, tapi istriku bisa lihat jelas. Haha. Lalu iseng lihat rekaman CCTV hari-hari berikutnya dan ternyata dia sudah lakukan lama, sudah lebih dari 7 kali kalau yang kami cek. Rencana minggu depan kami mau pecat karena ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sebelumnya dia sempat kena kasus narkoba. Alasannya katanya kejebak teman. Kami waktu itu beri kesempatan lagi untuk bekerja, dikarenakan istrinya sedang hamil dan butuh biaya. Tapi gegara perbuatannya kali ini kami berencana pecat minggu depan. Menurut ilmu elemen bagaimana? Apakah dia menjadi toksik untuk sekitarnya? Kami butuh arahan juga. Makasih sebelumnya. Kami jawab, orang yang narkoba asewitabo. Narkoba itu satu hal. Kalau orang yang berani berbohong dengan sengaja, ini makhluk berbahaya. Bau busuk berjalan di antara para dewa, manusia, setan, dan hewan. Kalau seorang narkoba tapi tidak berbohong, masih mending, walaupun hampir tak mungkin. Ya, karena narkoba, minuman keras, miras, orang yang narkoba, miras, judi, 3 ini, ya, ini perlu sangat hati-hati. Bukan. Narkoba dengan miras masuk ke zat pelemah kesadaran ya. Jadi orang yang main wanita maksudnya kayak ke PSK begitu. Main wanita, judi dan pelemah kesadaran, 3 ini hati-hati.
Mereka biasa sangat mudah, sangat berani berbohong untuk dapat duit, untuk memenuhi tiga hal yang menyebabkan rasa bahagia, rasa senang bagi mereka. Ya, perlu hati-hati. Orang yang dengan tiga itu, bahkan salah satunya, apalagi lebih dari satu poin itu, perlu sangat hati-hati. Ya. Nah, ini saya melihat karyawan saya ini tipe penjilat juga. Saya tidak sembarang bilang dia penjilat, karena saya pribadi tipe yang gak suka menjudge orang atau melabel orang. Kami jawab, Anda pekerjakan dia, itu yang merupakan kesalahan fatal. Secepatnya singkirkan tanpa kekerasan, jangan lembek hati. Alasan saya bilang ia penjilat ialah, ia sering bilang ke saya dia selalu ingat kebaikan kami ketika ia pernah kena musibah lalu, pas ditangkap polisi dan kami masih mau menerima bekerja. Sungguh mustahil di kantor lain jika sudah terkena kasus narkoba. Kami sampaikan dan pastikan keamanan, mereka yang sudah penuh racun tubuhnya mudah nekat. Jadi jangan menganggap orang yang dengan sudah dalam tubuhnya ada racun, minuman keras, narkoba begitu ya, terutama ini ya, miras dan narkoba. Jangan berpikir bahwa mereka itu berpikir dengan caramu berpikir. Standar kewarasannya udah berbeda. Elemen kesadarannya berbeda level. Sampai racun itu di detox dari tubuhnya. Ini bukan diskriminasi, bukan. Beda. Jadi Anda bisa pikir, oh kita udah begitu baik sama dia gak akan celakai kita. Enggak. Mereka bisa dengan mudah, kalau mereka marah bisa bunuhi Anda, bunuhi anak, bunuhi siapa gitu. Bisa nekat, karena itu substansi itu, racun-racun itu bisa clouded, menggelapkan hati. Literally. Tapi kenyataannya malah dia melakukan pencurian berkali-kali. Baik, memang itu rencana kami. Kami sampaikan kalimat ini. Tentang dia memuji dan pencurian berkali-kali, sampaikan dengan tenang. Agar ini bantu jaga kewarasannya biar dia ingat. Karena seringkali mereka lupa apa yang mereka katakan. Itu efek dari pengaruh dari zat pelemah kesadaran pada pikiran, apalagi narkoba itu dahsyat sekali, ya. Makanya perlu sangat hati-hati. Jangan anggap mereka berpikir dengan cara kamu berpikir, yang notabene enggak konsumsi, ya. Bagaimana kami memastikan keamanan yang menurut Leo bilang ya, kalau untuk kunci-kunci kami berencana ganti semua. Saya juga akan bangun perlindungan dan mencakap untuk keamanan keluarga saya. Soalnya dia tinggal bertetanggaan dengan kami, hanya beda 2 rumah. Jadi tentang yang kayak kasus narkoba gini itu sebenarnya cukup banyak di Indonesia juga ya. Kalau nggak salah di daerah Sibolga, di daerah Sumatera ya. Saya lupa apakah itu Sibolga atau Padang atau apa. Tempat dari salah satu sahabat, dia bilang itu kayak orang kalau nggak salah ya, dengan bahasanya orang makan ekstasi ya, itu kayak makan permen atau apa gitu, intinya parah sekali. Makanya kayak sangat bagus karena perlindungan keamanan lampaunya dia berjuang untuk keluar dari sana dan tinggal di Jakarta dan cukup maju ya udah kayak koko saya sendiri juga. Iya betul, aku juga akan bilang dan remind bahwa ini perbuatan tak terpuji dan tak benar. Tidak relevan dengan yang dia katakan sebelumnya, yang ia bilang selalu ingat kebaikan kami ke dia. Gak sinkron dengan yang dia lakukan. Kami sampaikan, ingat jangan kekerasan, tapi tegas. Jangan marah-marah, terutama istri, orang narkoba nekat. Orang narkoba artinya apa? Bukan hanya pengguna narkoba yang aktif. Bukan, selama racun itu masih dalam tubuhnya belum didetoks, dia termasuk orang narkoba. Karena racun itu perlu detoks, ya. Dan detoksnya gimana? Ya puasa benar, ya. Kemudian makan sekali duduk sebagai lifestyle. Kemudian puasa benar, ya. 7 latihan dasar jalankan. Kemudian kalau mau lebih cepat lagi itu terapi urin. Jadi urin di pagi hari, tapi ya itu perlu refine elemen dulu. Jangan langsung konsumsi urinnya, ya. Refine elemen selama 1 minggu 7 hari, ya. 7 latihan dasar, makan sekali duduk, ya. Nah, itu latih dulu 7 hari. Kemudian waktu pagi hari saat buang air kecil, itu air kecilnya dibuang dulu sedikit, air seninya dibuang dulu sedikit, baru ditampung yang setelahnya. Nah itu diminum tapi jangan kesedak, ya. Perlu hindari kesedak. Seperti kalau minum arak itu jangan kesedak, ya. Tapi kami nggak ngajarin minum arak, ya. Nah, urin juga saat minum jangan kesedak. Urin itu murni, ya. Dia bebas dari bahan-bahan berbahaya, ya, kayak bakteri atau apa, itu dia relatif bebas, ya. Bahkan urin itu salah satu dari 4 obat utama bagi biku kalau tidak ada obat yang lain. Jadi kalau misalnya ada luka, tidak ada antiseptik atau apa, nah itu pakai urin.
Nah, kami sampaikan singkirkan dia tanpa kata kasar tapi keteguhan bagai gunung. Jangan pakai kata-kata menyakitkan. Nekat itu mudah membunuh, apalagi kalian tinggal dekat. Istri perlu sangat jaga dari kata-kata tajam. Wanita susah jaga mulutnya biasa. Apalagi kalau udah marah begitu ya. Kan jangan karena kata-kata kehilangan nyawa diri atau anak. Karena anaknya kalau nggak salah masih kecil. Nggak tahu 1 atau 2 ya. Siap, baik. Nanti rencananya pas kami mau pecat hanya saya dan koko ipar saya. Kebetulan usaha JNT ini juga usaha kami berdua. Ya, bagus. Sebaiknya hindarkan wanita ketika mau ngurus yang case kayak gini. Kecuali wanita itu wanita yang extraordinary, yang spesial ya. Ini setuju sekali. Karena kenapa? Nanti bisa mudah terpancing. Pertama dia bisa, oh iya saya tenang, saya bisa tenang kok nggak marah. Tapi kemudian karyawannya nyahut. Nah, dia bisa ngamuk. Lalu dia lupa dengan perjanjian. Lalu kau diingatkan tentang, tadi kamu bilang gak marah, dilabraknya juga kau. belajar tentang wanita ya. Belajar tentang ilmu elemen, nanti paham wanita. Secara generally, tidak over generalize ya. Lalu dia bilang, ini setuju sekali, lengah karena kata-kata yang terlontar, apalagi sampai bikin sakit hati yang mendengarnya bisa membawa orang nekat banget. Ya. Nekat banget atau nekat begitu ya. BGT. Terima kasih arahannya Leo, mohon bantu berkahi juga ya karyawan saya itu, saya juga akan memberkahinya, serta bangun Dhammacakka juga untuk perlindungan kami sekeluarga. Sungguh melegakan, ini yang lain lagi. Sungguh melegakan ketika dana menjadi begitu mudah kok Leo. Di era ketika dana hanya dibahas sebatas uang donasi, sukarelawan, pengurus tempat ibadah, dan teori dhamma, turut bergembira dengan pengetahuan bahwa dana tenaga, waktu, dan materi itu dapat dilakukan nyata dengan sederhana, gratis, dan senyamannya dari setiap pengkondisian koleo. Di era ketika puja dibahas secara umum sebatas yang dilakukan di depan altar tempat ibadah, turut bergembira dengan pengetahuan bahwa puja barang berkualitas kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dibabarkan dengan damai dan sederhana, dengan melepaskan konsep kemelekatan terhadap tempat ibadah tertentu. Ini kayaknya dia salah paham ya. Melepaskan konsep kemelekatan oke, tapi kami nggak bilang tidak perlu pergi ke wihara, tidak. Tapi memang kami kalau Anda tanya ke wihara mana yang bagus untuk dengar dhamma, not recommended manapun. Kami tidak bisa buka mulut bilang wihara ini bagus untuk Anda pergi dengar dhamma. Tidak. Kami udah keliling banyak tempat. Oke. Tapi kalau ditanya ke wihara mana yang bagus, kemanapun ada Rupang Buddha Sakyamuni sebagai yang utama. Jadi wihara Theravada manapun silakan Anda kunjungi. Ya kalau bisa minimal 7 hari sekali ya. Anda kunjungi wihara, Anda datang dengan niat saya ketemu Buddha. Anda nggak wajib, nggak perlu bicara dengan orang-orang di sana, nggak apa-apa. Jadi biasa saat saya ke wihara juga saya sangat menghindari kontak dengan orang manusia-manusia di sana. Oke, karena alasannya banyak sekali ya. Dan demi keselamatan kita sendiri ya. Jadi ke wihara niatnya itu saya ketemu Buddha. Saya lagi datang untuk ketemu Buddha. Jadi Anda begitu datang ke wihara ya, bersihkan kaki, kemudian kayak lap kaki dan sebagainya, kemudian masuk ke bakti sala utama. Kalau ada pohon bodhi, kelilingi dulu pohon bodhi ya, ambil daun keringnya. Itu sangat bagus. Jadi begitu datang kompleks wihara, kalau ada pohon bodhi, puja pohon bodhi dulu. Keliling pohon bodhi dulu. Jadi sangat banyak elemen tubuh Anda itu dibantu refine dahsyat ya. Ya, apakah pada kina ya mengitari pohon bodhi, menghadapkan sisi kanan tubuh ke pohon ya, ke pohon bodhi sebanyak 3 kali minimal ya. Kemudian habis itu baru Anda pergi masuk ke aula utama, bakti sala, dhamma sala. Kemudian Anda bahkan hanya sekedar duduk melihat Buddha itu juga udah sangat baik ya. Kemudian apalagi kalau Anda bisa namakara, apalagi bisa anjali, bisa namakara, bisa mahanamakara, bisa meditasi, chanting atau apapun. Tapi bahkan kalau Anda sibuk gitu ya, Anda hanya bisa berkunjung ke wihara, kemudian masuk ke altar, hanya anjali lihat Buddha 1 detik, lalu berdiri balik. Itu sudah sangat baik. Ya, seminggu sekali Anda bisa lakukan itu, bahkan hanya 1 detik atau sejentikan jari Anda mengunjungi Buddha di bakti sala, di mana itu bukan di rumah ya. Yang di rumah beda sama yang untuk umum begitu, beda powernya. Jadi kalau Anda secara berkala mengunjungi wihara Cetya Buddha yang bagi Buddha ya, dan untuk umum orang bisa ke sana, itu kekuatannya sangat dahsyat, sangat berbeda. Kenapa? Walaupun di tempat itu nggak ada orang chanting. Kenapa? Karena Buddha.
Buddha sendiri memberkahi. Karena kalau belajar akan paham kayak kemampuan Buddha melihat masa depan itu tidak ada batas waktu, apalah 5.000 tahun. Jadi bisa aja Buddha sudah tahu tempat mana yang akan dipersembahkan untuk jadi cetia baginya, dan ia sudah set pemberkahan. Aditana kan pemberkahan jauh-jauh hari ketika ia masih hidup ya. Jadi kekuatannya sangat dahsyat. Anda duduk aja udah dapat manfaat dahsyat. Elemen refine. Dan itu bisa berkahi sangat lama. Tapi ya kalau bisa 7 hari sekali. Seumur hidup sekali udah bagus. Ya, apalagi kalau bisa seminggu sekali. Ya. Nggak mesti hari apa gitu, nggak. Uposatha terbaik. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Hari lain yang penting ada dulu. Jadikan habit. Kalau yang misalnya tempat kerjanya atau apa itu lewatin wihara misalnya, silakan. Kalau bisa tiap hari gitu. Tapi nggak wajib, ya, nggak wajib. Jadi Anda bisa pergi, kunjungi walaupun hanya sejentikan jari. Jadi masuk ke Bhakti Sala, Namakara gitu, atau duduk Anjali. Ambil posisi duduk, ya, posisi duduk sejentik jari lalu bangkit juga oke, ya. Itu udah sangat dahsyat, kekuatan kamanya sangat dahsyat, perlindungannya sangat dahsyat, ya. Jadi jangan salah, kami tidak ada bilang tidak perlu ke wihara, itu sesat ya. Dan ini disampaikan dengan tidak baik, kurang baik. Orang bisa salah paham. Ini tulisan salah satu member. Di era ketika sila diajarkan dengan ketat, penuh ikatan waktu dan dipenuhi ketegangan, kebingungan, dan kepercayaan buta, Ti turut bergembira bahwa sila dapat dilakukan dengan nyaman bertahap dan bertahap, sekalipun kami umat berumah tangga masih melatihnya dengan kebelum sempurnaan dan perlu mempelajari lagi dan lagi aturan demi aturannya. Di era ketika samadhi menjadi mewah hanya kepada mereka yang mampu meluangkan waktu berhari-hari di sebuah retret atau mungkin di rumah bermenit-menit, Ti turut bergembira dengan pengetahuan yang membuat nyaman, melegakan, dan membebaskan, karena bahkan sejentik jari pun sudah bisa mengarahkan pikiran untuk meletakkannya dalam istirahat secara bertahap dan perlahan. Di era ketika bawana diajarkan dengan kerumitan yang dihindari pemula dan kesesatan atas karakteristik dhamma itu sendiri, karena banyak ngajar cara yang salah ya. Kayak meditasi kembang kempis perut, itu meditasi buang air besar, itu bukan meditasi ajaran Buddha. Ti turut bergembira dengan pengetahuan bahwa bawana dapat dilatih bertahap pada istirahat hati melalui chanting sebelum pada objek-objek meditasi lain yang lebih powerful lagi. Jangan anggap remeh chanting ya. Sungguh Ti sudah datang, lihat dan membuktikan sendiri kebesaran dan keagungan Dhamma dari kaki gunung yang perlu dipanjat perlahan, karena tiada kebajikan yang terlalu kecil untuk dilakukan, dan melalui Dhamma perjalanan menuju akhir samsara sesungguhnya tidaklah jauh dan lama. Sadu, sadu, sadu. Untuk bagian yang baik, sadu. Nah, ada yang kasih kami kirimkan gambar buku Arahata Magga Arahata Phala, jalan menuju pencapaian arahat, lalu gambar satu bhikkhu, kumpulan ceramah dhamma yang mulia Acarya Mahabua tentang tata cara latihan yang beliau jalankan. Ini buku sesat. Oke, Luangta Mahabua, kami tidak tahu di terakhir bagaimana, tapi beliau adalah termasuk salah satu yang mengajarkan ajaran sesat yang parah. Kemudian ajaran Dhammakaya di Thailand itu sesatnya parah sekali. Ya. Ajahn Man juga pernah mengajarkan ajaran yang sesat. Kami tidak tahu setelah karena kalau misalnya seorang pernah ajarkan ajaran sesat tapi menjelang kematian dia lepaskan pandangan sesat itu, dia bisa capai arahat? Nggak bisa saja. Nah, jadi kami tidak tahu di menjelang detik-detik terakhir itu pikiran mereka bagaimana, apa mereka lepas atau tidak, tapi kami nyatakan mereka pernah mengajarkan ajaran sesat. Ya. Jadi kami ada buat di grup itu list kesesatan. Para sahabat silakan listkan ajaran sesat, cult, dan atau sosok sesat yang menggunakan label Buddhisme. Mereka ini para penista, penonda ajaran mula, Tathagata. Mari lindungi para sahabat dari kesesatan. Nah, 1. Mahayana, Tantrayana, Jain, Ikuantawa, Amitabha, Goenka, Dalai Lama, Karmapa, Thich Nhat Hanh, Lu Shengyen, Chen Fochong, Falun Dafa, Li Hongzhi, ya. Li Chunhong, Suma Qinghai, Nichiren Shiosu, Tridharma itu di aspek yang karena mereka di situ biasa campur aduk Mahayana ya. Nah, yang Konghucu sama Taoismenya kita nggak urus. Tapi ajaran Buddha yang dibilang ajaran Buddha dalam Tridharma itu biasanya mereka ambil dari Mahayana. Jadi sesat ya. Nichiren Shiosu ini dari Jepang. Ini sesat banget. Kalau Anda belajar sejarah yang Nichiren, itu yang mereka bilang biksu itu bisa saling bunuh punya. Ya, bisa ngambil senjata punya. Biku kalau pegang senjata aja udah pelanggaran. Itu bisa saling bunuh, ya berarti udah bukan biku. Kalaupun itu upasampadanya sah loh ya.
Kacau lah itu nyiciran, aduh parah. Jangan terpukau hanya karena duit mereka banyak. Sokagakai juga sesat ya. Nah itu kenapa? Mereka basicnya itu biasa Sadharma Pundarika. Tapi Nichiren kalau nggak salah ada yang Amida Butsu juga. Amida Butsu itu yang Amitabha ya. Nah itu sesat dari Mahayana. Nah ini guru yang minimal pernah mengajarkan ajaran yang jelas menyimpang. Walau tidak tahu apakah kini sudah bertobat atau belum. Nomor 1, Ajahn Brahm. Itu sesat banget ya. Mahasi Sayadaw, Mogok Sayadaw, ini Myanmar. Bante Gunasiri yang Bakom. Semua suhu Mahayana dan Tantrayana. Luangta Mahabua, ini Thai. Ajahn Mun ya. Oke, terima kasih. Silakan bereskan atau serahkan ke Tera untuk dibereskan sesuai dhamma ya. Kalau yang punya buku itu Arahatamaga, Arahataphala. Bereskan sesuai dhamma, atau kalau nggak ngerti gimana, serahkan ke Tera untuk dibereskan sesuai dhamma ya. Nah, jadi kami sampaikan kayak ada yang kirim gempa di Semarang kemarin. Lalu kami sampaikan, ya sudah bergeser memang. Itu intensitasnya mah udah mungil kali. Sebelum kayaknya di audio-audio sebelumnya saya ada bahas ya. Udah sangat terhindarkan dari bencana yang sangat besar ya. Gelombang pertama. Jadi kami sampaikan kalau bisa kemarin hari ke-21 itu tembus 150.000 kali bait penyingkir wabah bersama ya. Dan terakhir kalau nggak salah bait penyingkir wabahnya itu 168.000 ya, bisa pas dengan sangat mengagumkan ya. Oke, feel free to rejoice. Demikian untuk pagi ini, semoga bermanfaat. Sadu, sadu, sadu. 人生不易，要爱自己。人生短暂，别太伤感。有没有人爱，都要保重身体。有没有人陪，都要靠自己。属于我的，谁也夺不走；不是我的，我也留不住。一心向善，宽容谅解，随缘放下，解脱为乐。Itu syair yang sangat baik ya. Syair yang sangat baik untuk sering dibaca. Sanyan kan, ampun kebajikan. Kehidupan manusia tidaklah mudah, perlu mengasihi diri sendiri. Kehidupan manusia sangatlah singkat, janganlah terlalu berluka rasa. Apakah ada atau tidak yang menyayangi, perlu menjaga kesehatan tubuh. Apakah ada atau tidak yang menemani, perlu mengandalkan diri sendiri. Yang merupakan milikku, tak ada yang mampu merebutnya. Yang bukan milikku, digenggam pun berlalu. Arahkanlah hati pada kebaikan, mengayomi dan memaafkan, selaras kondisi dan melepaskan. Kebebasan adalah kebahagiaan. Etena sachawajen, udhanga doja dirian sesama cakawalesu. Ajitage parinibbana paryantang andarayo asesetu marajayo vinasatu. Jaya Siddhi Bhavantu me, Jaya Siddhi Bhavantu te. Ewang Jaya Mangalani